semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSN Kebumian tahun 2020, soal nomor 56 sampai 60. Nomor 56, peralatan yang dipergunakan untuk mengukur gelombang dan arus dengan menggunakan kaidah Doppler secara otomatis adalah ADCP atau Acoustic Doppler Current Profile. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan 3 dimensi dalam kolom air dan profil gelombang. Cara kerja dari ADCP ini adalah memanfaatkan pergeseran Doppler dengan mentransmisikan suara pada frekuensi tetap, serta mendengar gema yang kembali dari suara yang dihamburkan oleh penghambur di dalam perairan. Nomor 57, kalau kita naik perahu dari pelabuhan menuju perairan laut yang lebih dalam, maka dasar laut seolah-olah nampak sangat dangkal. Fenomena tersebut merupakan aplikasi dari hukum Snellius. Hukum Snellius ini adalah rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antara dua medium isotropik berbeda, seperti udara dan gelas, atau dalam hal ini, udara dan air ya, kalau di laut. Nah, ini gambarnya. Jadi akan terjadi pembiasan cahaya. Ini adalah rumus hukum Snellius yang bisa kita gunakan untuk mengukur pembiasannya. Sedangkan hukum gravitasi bumi ini adalah setiap massa menarik massa titik lainnya dengan gaya segaris dengan garis yang menghubungkan kedua titik. Besar gaya tersebut berbanding lurus dengan perkalian kedua massa tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua massa titik tersebut. Rumus dari gaya gravitasi adalah G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Kemudian hukum Archimedes, ini adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun sebagian, dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Besarnya gaya apung yang diterima, nilainya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berat adalah massa benda dikali percepatan gravitasi, dan memiliki arah gaya yang bertolak belakang. Arah gaya berat ke bawah, arah gaya apung ke atas. Rumus dari gaya apung adalah Rho atau massa jenis dikali G, gaya gravitasi, dan V atau volume air yang dipindahkan. Kemudian hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan eksternal yang diberikan zat cair dalam sistem tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar, dan tekanan pada setiap titik pada fluida akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Formulasi dari hukum Pascal pada sistem tertutup adalah tekanan masuk akan sama dengan tekanan keluar, dan rumus dari tekanan adalah gaya dibagi dengan luas permukaan. Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume di sepanjang titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Jadi ini rumusnya. Tekanan P1 ditambah energi kinetik setengah Rho V1 kuadrat ditambah energi potensial Rho GH1 akan sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Ya. Jadi jumlahnya akan sama antara tekanan ditambah EK ditambah EP. Kemudian nomor 58, biota laut yang termasuk tumbuhan dan pergerakannya sangat tergantung media adalah fitoplankton. Nah, di sini sebenarnya yang pergerakannya sangat tergantung dari media selain fitoplankton adalah juga zooplankton ya. Tapi karena di sini di soalnya disebutkan termasuk tumbuhan, jadi kita pilih yang fitoplankton. Nomor 59, daerah atau zona laut yang merupakan tempat hidup terbesar dari terumbu karang adalah zona neritik. Jadi zona laut ini seperti ini ya, ada zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abyssal. Nah, yang merupakan tempat hidup terbesar dari terumbu karang adalah yang masih terkena sinar matahari, yaitu zona neritik.
Nomor 60, organisme yang mampu bergerak tanpa dibantu oleh agen penggerak seperti arus maupun gelombang laut disebut nekton. Tadi kalau plankton udah jelas salah ya, dari soal yang sebelumnya pun sudah ada clue-nya gitu ya. Nah, jadi kelompok biota laut itu terdiri dari 3. Yang pertama plankton, kedua bentos, dan ketiga nekton. Plankton ini arah geraknya sangat tergantung dari media. Dia tidak bisa mendorong dirinya sendiri melawan arus. Tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri tanpa bantuan arus. Kemudian bentos. Bentos ini adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut atau pada wilayah yang disebut zona bentik atau bentic zone, yang merupakan biota laut yang juga tidak bisa mendorong dirinya sendiri melawan arus, atau pergerakannya sangat tergantung dari media. Atau dalam hal ini adalah arus air laut ya. Nah, sedangkan nekton ini adalah biota yang bisa bergerak sendiri tanpa bantuan arus. Dengan dirinya sendiri, dia bisa bergerak melawan arus.